Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam, masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, lalu Dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang dikemudikan hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun dengan ilmunya yang maha luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Akhirnya, dengan segala ketundukan, para malaikat bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah tersebut. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkannya dengan sangat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan ayat 33. Kemampuan menyebutkan nama-nama sebagai buah dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Adam dianugerahi kecerdasan akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lainnya, khususnya malaikat, walau mereka diciptakan dari cahaya. Adanya kemampuan ini memungkinkan manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, serta membangun peradaban di dalamnya. Karena kelebihannya ini, Adam menjadi sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya, mereka bersujud, kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. "Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang bau busuk?" Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 32-33. Akibat pembangkangannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncak. Ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Bagaimana cara iblis menggelincirkan anak cucu Adam? Pertanyaan ini layak dikemukakan, agar kita bisa menghindari jerat-jerat mereka yang mematikan. Zaman dahulu, iblis kerap mendatangi para nabi serta orang-orang saleh dengan menyamar sebagai manusia. Terkadang mereka bicara keceplosan dengan membuka rahasia terkait strateginya menjerat manusia. Untuk nasihatnya ini, kita wajib percaya, walau mereka itu pendusta. Akhirnya, dengan aneka cara, iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa.